Halo sahabat Marketplace dimanapun kalian berada, pagi ini gue bakalan bikin konten tentang ciri-ciri ikan yang padat. Kita sudah mijahin, terus kita nggak tahu nih jumlah ikan berapa, saya juga nggak tahu sebenarnya mas. Cuman ya, ada beberapa ciri-ciri kolam yang sangat padat. Nah itu wajib kita renggangin. Kenapa? Karena kalau kita nggak renggangin itu tingkat kematiannya tinggi, dan untuk air juga dia bakalan cepet rusak atau nggak cepet kotor gitu. Nah ini beberapa ciri-ciri kolam yang padat. Yang pertama adalah berbuih, buihnya itu buih putih. Terus ikan sudah berada di atas terus, ikan benih kita, larva kita itu di atas terus gitu. Kenapa? Karena bibit di bawah tuh juga banyak sebenarnya. Kemudian berbuih. Nah apa sih yang harus kita lakukan? Salah satunya yaitu wajib kita renggangin. Nah sekarang saya udah ada di beberapa kolam saya yang ini contoh kolam-kolam yang padat, sangat-sangat padat sekali gitu. Ingat ya teman-teman, kolam ini tuh harus kita renggangin. Sampai berapa sih kira-kira aja, kalau misalkan hari ini kita serok beberapa kali, kita lihat benihnya, besok masih ada buihnya juga, kita serok lagi. Nah itu kan berarti meminimalisir angka kematian. Karena di fase larva sampai ukuran 45 itu tingkat kanibalismenya tinggi. Itu dari siapa? Itu dari pengalaman saya sendiri sebenarnya. Kita punya bibit waktu itu sekitar 100.000, sortiran pertama 100.000. Ketika sortiran kedua itu kita sisa cuma 60.000. Kenapa? Karena tingkat kepadatannya tidak kita atur. Oke, yuk kita lihat. Nah ciri-ciri tadi kan yang pertama adalah ikan tuh ngegantung di atas. Itu gantung di atas itu tandanya kepadatan, karena oksigen yang ada di dalam kolam itu sangat minim ya, sehingga si ikan itu terlihat menggantung atau berada di atas permukaan air. Kameramen kepleset. Nah ini contoh-contoh. Lihat buihnya banyak kan? Nah ini kan sudah pada di atas semua. Ini juga ada di dalam tuh. Nah ini kita wajib untuk renggangin atau kita angkat sebagian. Oke. Langsung aja kita angkat. Jangan nunggu besok lagi deh, kayaknya nggak apa-apa gitu. Jangan. Karena di bibit itu sangat-sangat riskan. Kita ambil airnya ya. Gimana cara nyeroknya? Biasanya ikan larva itu berada di, kalau kolam kotak itu ada di pojokan. Jadi alangkah lebih mudahnya kita menyerok di bagian pojokan sini aja. Nah, kita serok ya. Nah nyeroknya itu harus hati-hati juga ya. Oke, segini-gini dulu aja. Jadi kalau larva itu kita harus ekstra sangat-sangat hati-hati. Kenapa? Sangat rentan sekali. Kepleset part 2. Nah jangan sekali-kali kita ambil air untuk penampungan ini air baru ya teman-teman. Kita harus pakai air kolamnya. Kenapa? Karena si ikan juga sudah nyaman di air tersebut. Jadi untuk tingkat stresnya larva tersebut jadi menurun.
sekali serok segini, sekali serok segini kan. Oke, dari pojokan sana. Baru gua ngomong. Nah, pasti teman-teman nggak ada yang berani melakukan apa yang saya lakukan karena ini nyeroknya ekstrim banget. Tapi kenapa saya berani? Saya berani karena tahu bibitnya atau indukannya dari siapa itu. Karena ini indukannya dari Abah Nasruddin sudah apa? Sudah terjamin kualitasnya karena sudah selama yang saya budidaya. Alhamdulillah bisa tahan banting lah intinya, tapi jangan dibanting-banting banget. Nah, kita lihat ikan sehat, tidak ada tanda-tanda bahwa ketika dipindahin ke kolam yang lain atau ke tempat yang lain dia mengalami stres. Ya, jadi ikan masih di bawah berenang dengan sehat. Ini kita bisa lihat. Tapi ingat, walaupun bibit kita bibit unggul atau bibit yang kualitasnya baik, tetap untuk penanganan kita harus dengan sangat-sangat ekstra lagi. Ya, untuk yang saat ini saya lakukan ini masih dalam tahap wajar, dengan artian saya sesernya dengan lembut, saya memindahkannya juga dengan lembut juga. Nah, untuk teman-teman juga tipsnya ketika mau pindah kolam itu yang harus diperhatikan airnya dulu. Jadi kita harus memakai air yang sudah lama atau sudah disiapkan terlebih dahulu, atau juga kalau misalkan kolam yang ciri-ciri kolam yang airnya sudah penuh ini atau dari awal sudah diisi penuh tapi diisi bibit, nah itu bisa pakai air tersebut. Tapi lihat juga ini air udah masih bagus apa enggak. Kalau bibit di dalam kolam itu masih sehat, berarti itu airnya masih bisa kita pakai. Nah, tadi udah kita serok-serok ya kan, udah ya menurut saya cukup untuk dirunggangin. Nah, sekarang kita taruh nih. Nah, di sini air sudah kita siapin. Nah, ini air yang ibaratkan saya ambil dari kolam juga, dari kolam ikan juga, dari kolam lele juga, yang bibit juga, karena air kolam tersebut itu sudah terisi penuh karena hujan di Bogor ini kan curahnya sangat tinggi sekali. Tapi alhamdulillah untuk bibit Abah Nasruddin ini tidak terlalu mengalami goncangan lah, maksudnya tidak banyak kematiannya. Nah, ini kita cara untuk ini ya, maksudnya memasukkan ke kolamnya seperti ini saja. Jangan diseser lagi ya, karena kita kan tadi udah seser. Jadi kita langsung ini aja. Nah, biarkan mereka keluar sendiri. Bisa deketin lagi aja. Kayak pasukan perang. Dan nyangkut. Dijamin bibit yang kita pindahin sehat. Nah, bisa dilihat sendiri tuh, dia langsung menyebar. Mereka langsung menyebar dan tidak ada yang menggantung. Oke.
Itu dia ya kuncinya untuk meminimalisir angka kematian di kolam yang sangat padat tersebut. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kolam tersebut berbuih putih dan ada larva yang sedang menggantung di atas. Itu tapi kita lihat juga airnya kondisinya seperti apa, kita lihat juga bibit di bawahnya seperti apa. Kalau misalnya kita serok bibit di bawahnya masih sangat lincah, berarti memang ini kolamnya kepadatan. Jadi tanda-tandanya itu ya, memiliki buih putih, terus ada ikan bibit banyak yang di atas gitu. Di atasnya tidak sakit tapi lemah saja gitu. Tapi ketika sudah dimasukkan ke kolam yang baru, nah, bibit tersebut atau larva tersebut itu bakalan lebih ibaratnya bahagia lah ya, girang pokoknya, berenangnya lincah. Oke, terima kasih. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa support kita untuk di subscribe channelnya Nurgat Fish Farm, like juga, jangan juga di share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.